Konflik rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan sang istri Desiree Tarigan makin memanas. Puluhan tahun mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka, tiba-tiba saja Desiree Tarigan tidak lagi berada di rumah mewah yang telah ditempatinya selama 22 tahun lamanya. Ibunda Bams itu mengaku diusir oleh suaminya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Sebagai istri, hati Desiree pun begitu hancur menerima kenyataan pahit ia harus pergi dari rumahnya tanpa sebuah alasan yang pasti. Maka seperti apa kesedihan Desiree Tarigan saat menceritakan peristiwa pahit yang diakuinya dirinya diusir pertama kali oleh suaminya sendiri? Lantas seperti apa tanggapan dari pihak Hotma Sitompul atas klaim dari Desiree Tarigan jika dirinya diusir dari rumah Hotma Sitompul? Tidak lagi berada di rumah sendiri yang penuh dengan kenangan indah tentu menjadi pukulan hebat bagi Desiree Tarigan. Kesedihannya pun kian bertambah saat ingin kembali ke rumahnya, Desiree justru merasa dipersulit. Yang mengejutkan, sebuah pembatas yang beratapkan seng itu berdiri kokoh membatasi rumah yang ditempatinya itu persis di samping rumah sang ibundanya. Lantas seperti apa tanggapan pihak Hotma Sitompul mengenai pembatas rumah yang semula beratap seng kini pelan-pelan berubah menjadi tembok permanen? Sebagai ibu dan seorang istri, tentu hati dan perasaan Desiree begitu hancur menghadapi konflik dalam rumah tangganya bersama Hotma Sitompul. Di tengah kesedihan hatinya yang begitu mendalam, Desiree pun berharap polemik rumah tangganya dengan sang suami bisa dijembatani dan diselesaikan secara damai. Lantas seperti apakah alasan Desiree memilih Hotman Paris yang dikenal berseberangan dengan suaminya untuk menjadi kuasa hukumnya? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik rumah tangga ibu kandung Bams, Desiree Tarigan, dan ayah sambungnya, Hotma Sitompul, makin memanas dan terus menuai sorotan publik. Rumah tangga yang terlihat harmonis dan bahagia itu justru kini tengah diterpa konflik panas. Tepatnya 29 Maret 2021, Desiree didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris kembali melakukan press conference di hadapan media perihal polemik yang terjadi dalam rumah tangganya. Di hadapan awak media, ibunda Bams itu pun mengakui bahwa keputusannya untuk angkat kaki dari rumah bukan inisiatifnya, melainkan ia diusir secara tiba-tiba oleh Hotma Sitompul. Dan di depan seluruh awak media, air mata Desiree jatuh deras membasahi wajahnya saat mengulang kembali peristiwa pahit saat ia diusir oleh suaminya, Hotma Sitompul. Namun di sisi lain, seperti apakah tanggapan dan bantahan pihak kuasa hukum Hotma Sitompul perihal insiden pengusiran itu? Suamimu mengatakan, kau yang meninggalkan rumah. Apa jawabanmu? Enggak, saya kan diusir. Apa? Enggak, saya kan yang diusir. Bagaimana? Apakah hari itu ada tanggal berapa kejadian itu? Tanggal 7. Tanggal 7 bulan Februari. Apakah ada pertengkaran saat itu dan kemudian berakhir dengan kalimat itu atau gimana? Nggak ada apa-apa, pagi-pagi dari sampai pagi sampai sore nggak ada apa-apa. Malam-malam tiba-tiba saya dipanggil anak buahnya, terus dari pagi tidak ada apa-apa, tiba-tiba dipanggil, terus diminta apa? Ya dia bilang saya nggak mau lihat kamu lagi gitu, kamu pergi aja dari sini gitu. Oke. Bawa barang-barang kamu. Ya, terus Ya saya kembali ke tempat ibu saya. Jadi malam itu juga kau pergi? Oke. Kamu yang ngambil barang-barang inisiatif sendiri, bukan dia yang nyuruh. Benar nggak itu? Dia bilang di suratnya begitu. Ya, tapi faktanya gimana menurut ibu?
Kan saya bilang saya minta waktu. Dia bilang, enggak, sekarang barang-barang kamu ambil. Saya nggak mau lihat barang-barang kamu, nggak mau lihat kamu. Gitu. Jadi dia yang suruh saya bawa barang-barang saya, dan yang saya bawa juga barang-barang saya. Nggak mungkin lah saya tinggalkan rumah, kan teman-teman juga tahu saya nggak mungkin lah, nggak pernah saya tinggalkan rumah, karena boleh dibilang saya selalu di rumah, ngapain juga di rumah, nggak mungkin saya tinggalin rumah, apalagi sampai nginep di rumah ibu saya, itu nggak mungkin, karena memang hidup saya adalah rumah saya gitu, memang semuanya kegiatan saya di rumah. Jadi kalau dibilang saya yang meninggalkan rumah itu nggak benar, Pak. Ya kan tadi kan, motivasinya kan harus sama. Kalau meninggalkan rumah dengan membawa barang kan, berarti ada motivasi yang berbeda, ya kan? Ya sudah, kan rumahnya berdekatan. Ya sudah, ini pagarin dulu, biar barang jangan dipindahkan dulu, bicarakan dulu. Memindahkan barang-barang itu juga kan sebenarnya berpotensi pidana. Ya kita mencegah lah. Jangan begitu, makanya kita bicarakan, kita coba selesaikan secara internal. Wanita mana yang hatinya tak hancur ketika tidak lagi berada di rumah yang penuh kenangan indah selama puluhan tahun itu? Meski pihak Hotma Sitompul telah menepis insiden pengusiran itu, namun peristiwa pahit itu terlanjur menggores luka di hati kecilnya. Sebagai istri, Desiree Tarigan sadar ia hanyalah manusia biasa yang tak sanggup menanggung beban kesedihan hatinya atas kejadian yang menimpa dirinya sekarang. Apalagi usia 55 tahun bagi seorang wanita seharusnya menjadi usia emasnya menikmati kebahagiaan bersama anak dan cucunya. Namun sayang, Desiree Tarigan justru mengalami kenyataan pahit ini. Maka dengan penuh air mata, seperti inilah ungkapan kesedihan Desiree di hadapan awak media. Saya mesti pikir dulu karena ini kan buruk banget buat wanita-wanita di Indonesia, jangan sampai diginiin juga. Jadi saya mesti pikir-pikir juga dulu. Ya, jadi perlu waktu untuk mikir, ya. Untuk para suami, para kaum lelaki, jangan perlakukan kami wanita seperti sampah. Udah nggak guna mungkin, udah nyusahin, mungkin di masa tua dibuang aja. Juga buat ibu-ibu, wanita, pikir 1000 kali kalau mau menikah juga. Pikirkan baik-baik, jangan asal menikah saja. Karena iya panjang, apalagi kalau udah perkawinan bukan yang pertama, lebih sulit lagi nanti. Banyak permasalahannya, jadi buat teman-teman rekan wanita berhati-hati untuk mengambil keputusan. Saya pikir itu sih yang mau saya sampaikan. Kita nih wanita nih lemah, di pihak yang lemah. Jadi sebelum bertindak kita harus pikirkan matang-matang. Jangan kayak saya, jangan kayak saya. Mengenai alasan, sudah dipesankan bahwa itu adalah konsumsi pribadi. Hubungannya sebenarnya baik-baik saja. Keputusan Desiree Tarigan memilih tinggal sementara di rumah ibunda yang berada persis di samping rumahnya semata-mata agar polemik rumah tangganya dengan Hotma Sitompul segera mereda. Kekuatan cinta mereka yang telah terajut puluhan tahun itu diyakini bisa mengembalikan keharmonisan hubungan Desiree dan Hotma. Namun, sayang, harapannya itu justru berbeda dari kenyataan. Sejak meninggalkan rumah, komunikasi dengan Hotma Sitompul pun tak berjalan baik. Bahkan niatnya ingin kembali ke rumah Hotma Sitompul justru terhalang pintu pagar yang tertutup rapat, dikarenakan tidak satupun karyawan di rumah tersebut membukakan pintu untuknya. Kan dia mengatakan kan kau yang pergi. Apakah selama 2 bulan ini pernah nggak suami SMS atau WA untuk minta balik? Tidak pernah. Pernah nggak suami nyebrang dari situ ke sini untuk jemput kamu selama 2 bulan ini? Tidak pernah. Tanggal 25 Maret kita kirimin surat sebagai kuasa hukum mengatakan istrinya mau memasuki rumah. Istrinya mau memasuki rumah.
Hari yang sama malamnya, pengacaranya, Pak Dion Pongkor, menjawab, jangan dulu, kita selesaikan dulu, begitu kan? Ya, jadi memang dia mau datang, tapi jangan dulu datang, kita selesaikan dulu. Kalau benar bahwa istri ya harusnya datang dulu dong. Tanggal 26, sebagaimana Anda tahu, ibu ini datang ke gerbang rumah. Dulu penjaga depan rumah itu hanya 2 satpam. Dulu katanya penjaga depan rumah itu hanya 2 satpam. Pada saat ibu datang ada berapa orang? Saya lihat sih ada 4. Sekarang udah jadi, pada saat dia datang sudah jadi 4 orang. Ada yang badannya gede-gede. Ya, jadi tidak benar Desi yang meninggalkan rumah, bahkan dia mau kembali, tapi tidak dibuka gerbang. Hati Desire Tarigan pun makin hancur berkeping-keping saat ingin kembali ke rumahnya. Wanita yang gemar melukis dan memasak ini justru mendapati pintu rumahnya tertutup rapat. Yang lebih mengejutkan lagi, rumah mewahnya yang dulu tidak memiliki pembatas dengan rumah ibundanya justru kini berbeda. Dinding pembatas yang semulanya beralaskan seng itu dalam waktu yang singkat berubah menjadi sebuah dinding tembok permanen yang berdiri kokoh memanjang membatasi 2 rumah itu. Maka seperti inilah momen Hotman Paris dan Desire meninjau langsung pagar pembatas yang kini terlihat sedang dalam proses pembangunan secara permanen. Di sisi lain, seperti apa juga tanggapan pihak Hotma Sitompul mengenai pagar pembatas itu? Benarkah pihak Hotma Sitompul ingin persoalan rumah tangga diselesaikan secara damai? Itu Pak, itu dulu tidak ada pembatas, ada berapa puluh tahun? 20 tahun. 20 tahun tidak pernah ada pembatas di situ. 20 tahun, ya. Jadi ibu pindah ke rumah ini, rumah cinta kalian di sebelah ya, ya. Berapa tahun di situ? Ini sebelah. 20 tahun. Ini dulu nggak ada pagar seng ya, ini menyatu. Kenapa itu pagar seng dimuat? Ini dia pagar seng, coba lihat tuh. Ya, kenapa itu pagar seng? Coba. Bisa ibu ceritakan? Karena mungkin karena dia bilang kan nggak mau lihat saya lagi, malah di pagar gitu kali. Kan dia bilang kamu pergi, saya nggak mau lihat kamu lagi. Ya namanya diusir. Begitu. Jadi itu berapa hari sesudah kamu pergi pagar itu dibuat? Pagar seng. 5 hari. 5 hari sesudah ibu pergi tanggal 7 ya, ya. Kemudian tanggal 5 hari sesudah itu di pagar seng. 2 bulan di sini tanpa pembatas, tapi tidak pernah datang jemput. Tidak pernah nanya, mama udah makan belum? Mama lagi apa? SMS pun tidak pernah. Bahkan cuma seminggu udah langsung dipasang, dipagar dengan seng. Sekarang mau permanen lagi. Padahal selama 20 tahun itu tidak ada pagar. Ya benar ya Bu? Biasanya orang kalau suami istri berantem lama-lama dulu baru biasanya, kamu pergi. Tapi ini nggak ada. Malah dia dipanggil ya. Tadi kan sudah saya jawab bahwa kan kemarin meninggalkan rumah dengan membawa, kan kebetulan rumah cuma bersebelahan kan, dipindah-pindahkan. Jangan dipindah-pindahkan dulu lah, udah batasin dulu, kita bicara. Iya, Pak Hotma maunya bersatu kembali. Kalau memang tidak mau bersatu kembali, ayo kita bicara apa penyebabnya, kan gitu. Tapi sama sekali tidak ada soal perselingkuhan. Sebenarnya kalau memang seperti itu kan bisa diselesaikan secara internal, tidak perlu konferensi pers sampai 2 kali. Kami tekankan, kami sebenarnya tidak mau melakukan konferensi pers berkali-kali. Kami berharap ini adalah pertama dan terakhir,
dengan klarifikasi tadi sudah jelas bahwa tidak ada perselingkuhan. Yang kedua, masalah rumah tangga adalah masalah privasi. Dan ini kami berharap ini konferensi pers kami pertama dan terakhir untuk memberikan informasi yang benar apa yang terjadi. Cinta yang tulus memang tak menuntut imbalan apapun. Begitupun cinta Desiree Tarigan terhadap suaminya, Hotma Sitompul. Puluhan tahun hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Tak berkecil hati jika seluruh aset harta selama pernikahannya atas nama suaminya. Bahkan, Ibunda Bams itu juga mengaku jika selama menikah bersama suaminya, tak sekalipun ia meminta aset-aset harta atas namanya. Meskipun begitu, benarkah Desiree Tarigan tetap memiliki hak atas seluruh aset harta yang diperoleh selama pernikahannya bersama Hotma Sitompul? Emang selama 20 tahun nikah, ada enggak aset atau properti atas nama kamu? Tidak ada. Nggak pernah minta? Hah? Kita belum bicara soal harta, ya. Jadi kita nggak mau komen soal itu. Tapi kalau memang bangunannya itu dibangun sesudah nikah, prinsip hukum perkawinan adalah harta apapun yang didapat sejak perkawinan adalah bagian dari harta gunung ini. Menurut undang-undang perkawinan, atas nama siapapun, apakah atas nama istri atau suami, selama harta tersebut didapat selama perkawinan, maka itu adalah hak berdua 50-50 kalau cerai. Walaupun dicatatkan atas nama siapa, selama harta itu didapat selama perkawinan. Soal dicatat atas nama siapa itu hal lain. Kita sudah datang secara kekeluargaan kemarin tanggal 26. Anda melihat di buka gerbang pun tidak, padahal petugasnya banyak di dalam. Oke? Bahkan dikirimin surat yang mengatakan tunda dulu. Ada suratnya tertulis. Dan juga 2 bulan ini di mana suami? Padahal kan cuma sebelahan. 2 bulan, tanggal 7 pindah ke sini sampai hari ini tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak ada jemputan. Kenapa sesudah kasus ini terbuka tiba-tiba mengatakan mau apa? Kita nggak tahu, bingung. Ya? Jadi Anda sendiri, ini kan pasti kan setiap meninggalkan rumah kan pasti lihat sebelah kanan dong. Oh, istri saya di samping. Gimana dia? Makankah dia? Sehatkah dia? Sudah 20 tahun hidup sama saya. Tapi ini tidak ada WA pun ya. WA pun tidak ada, SMS pun tidak ada. Bahkan tidak kirim orang, datang pun tidak, padahal itu dulu tidak ada pagar itu. Bahkan dipagarin dengan seng. Anda sendiri bisa menjawab. Jadi kalau nanti dibilang mengatakan bahwa mau rujuk kembali, dia yang meninggalkan rumah, itulah jawabannya. Tanya ke dia, di mana kau 2 bulan? Istrimu di samping, di sebelah, tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak dijemput. Kenapa sesudah kasusnya meledak ke media baru mau menyelesaikan baik-baik? Itu jawabannya. Terus satu lagi nih, mengenai harta. Kalau orang ngerti hukum, mau atas nama suami, mau atas nama istri, haknya sama. Itu aja ya, karena kan ada yang ngomong, mungkin Bang Hotma siapa? Harta saya semua atas nama istri. Memang boleh istrinya jual tanpa seizin Pak Hotman Paris, kan nggak boleh. Jadi kalau orang ngerti hukum, harta itu mau atas nama suami, mau atas nama istri, haknya sama. Itu harta bersama, gitu. Jadi kita nggak mau nanti malah, wah itu nggak baik ini. Ya tapi kalau orang ngerti hukum pasti tahu lah. Nama siapa aja, teman-teman punya suami istri, nama siapa aja nggak masalah, haknya sama. Kecuali ada perjanjian pisah harta. Kecuali ada perjanjian pisah harta ya. Itu tadi saya bilang, ini kan masih dalam ikatan pernikahan. Harta atas nama siapa aja haknya sama untuk suami istri ya. Kita patuh pada hukum. Hukum sudah mengatur, menjamin. Jadi istri-istri juga tidak usah cemas. Kalau suami beli dalam pernikahan ditaruh nama suami, hak istri ada di situ. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh gitu.
Jadi jangan malah dijadiin bumbu seolah-olah kita jahat dan segala macam gitu loh. Makanya kita klarifikasi juga, secara hukum hak suami istri sama terhadap aset-aset. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan bagai petir di siang bolong. Pasalnya, rumah tangga mereka tak pernah diterpa kabar miring. Malahan, Desiree selalu membagikan keharmonisan rumah tangganya bersama sang suami di sosial media. Namun sayang, selama 20 tahun lebih menikah, rumah tangga Desiree dan Hotma justru memendam konflik yang pelik. Lantas, apa yang membuat Desiree Tarigan memutuskan menunjuk Hotman Paris Hutapea yang dikenal berseberangan dengan suaminya menangani persoalan rumah tangganya? Saya banyak bergumul, banyak berdoa karena sudah begitu banyak waktu. Saya nggak tahu mau bikin apa juga. Terus ya mungkin saya dibisikin aja sama Tuhan, pilih Bang Hotman. Tuh, kejawab kan? Tadi kan kita bilang kita lihat dulu, kita pikir-pikir dulu. Ini kan bukan keputusan yang gampang buat saya. Saya kan pengacara. Dan jujur aku juga dibayar sama dia. Benar nggak Bu ya? Walaupun nggak seberapa sih. Tapi aku dibayar. Ya aku kan bisnis pengacara, ya wajar dong buat terima klien. Dan menurut undang-undang memang saya pada dasarnya itu nggak boleh menolak klien kecuali terlalu sibuk. Jadi memang murni bisnis ini, nggak ada faktor apa-apa. Saya nggak ada personal apapun. Bidang kerja kami beda, saya internasional. Transaksi besar, nggak ada. Nggak ada persaingan apapun. Jadi murni ini ada klien, saya terima. Itu haknya Bu Desi untuk menunjuk siapapun yang menurut dia bisa mewakili Bu Desi untuk menyelesaikan masalah inilah. Cuman kan teman-teman bisa nilai sendiri kan, jadi rame kan. Kita sebenarnya nggak mau rame gitu. Cuman kalau ditunjuknya Bang Hotman ya jadi rame nih. Intinya Pak Hotman menyayangkan ini jadi konsumsi publik di tengah proses pembicaraan yang sedang dijalankan. Karena Pak Hotman Paris ini masuknya di tengah sebenarnya. Malah jadi rame ini. Pada saat yang tepat pasti akan muncul lah. Ya, cuman karena sekarang tuh lagi ramai, lagi panas, ya kan, konferensi pers terus juga dari sebelah gitu. Kita nggak mau ini malah jadi makin memperkeruh suasana. Tapi pada saatnya pasti akan bicarakan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.